dikatakan at-tawadhu minal ma'rifah. Sebab orang itu kok bisa minta ke Allah diijabah karena dia orang ma'rifat. Kenapa sebab seorang itu ma'rifatullah, auliya, al-arif billah, ahlilah dikatakan wali karena ahli ibadah begitu. Luar biasa. Terus ilim, orang yang mengerti ilmu ini disebut orang yang ilim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Wa qala aidan wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Al-ayah, shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seutamanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majlis Nurul Iman Al-Falah. Antumah mudah-mudahan mendapat barokah berkumpul di suatu waktu yang dikatakan tempat seperti ini dihadiri malaikat. Mudah-mudahan menjadi kebaikan di akhirat kelak, menjadi bekal. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustazah Nining, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur. Ustaz Acang, mudah-mudahan sehat afiah, digabul hajat, dipanjangkan umur. Dan antumah jamaah muslimah pengausan Majlis Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan dibanyakkan rezeki halalan thayyiban wa barakan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup di dunia itu diperhatikan 3 perkara: al-ilmu, amal, sabar. 3 perkara ini yang ada di diri Nabi. Seperti apa Nabi Muhammad? Nah, itu Nabi. Man ahya sunnati, Rasulullah katakan, siapa menghidupkan sunnahku. Sunnah itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ahabbani, maka orang itu dicinta Nabi, mendapat kecintaanku. Wa man ahabbani, dan siapa mendapat kecintaanku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul denganku di surga. Akan harus ngerti berarti hadis ya, dengan di bahasa Arab. Man ahya, siapa orang, man di situ siapa ya, manusia. Ahya atau jin. Ahya menghidupkan sunahku, sunati, menghidupkan sunahku. Dulu Habib mondok itu di Pasuruan, Jawa Timur, di tempat Allahyarham almarhum Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf Bahliga. Itu nama pondoknya Ihya Sunnah. Ahya itu menghidupkan. Siapa menghidupkan sunnah Nabi? Nabi katakan begitu, harus ngerti ilmu ngerti ilmu. Salat ini amal, zikru jawarih yang dikerjakan badan. Ruku, salam ya, istri makmum suami itu luar biasa ya. Terus tapi kan suami biasa di musola, di masjid, perempuan di rumah ya, begitu. Itu Nabi selalu berjamaah sholat dengan sahabat, maka dikatakan sholat jamaah sunnah muakkad. Itu termasuk amal ibadah. Ini sholat Ramadan, puasa di bulan Ramadan, terus puasa sunnah Senin Kemis,
terus puasa haram di 4 bulan haram, itu amal berarti terus ngerti ilmu, terus beramal. Ini disebut amil. Orang yang dia punya ilmu diamalin. Ini Masya Allah. Udah Nabi janjiin surga, terus memang bakal ke surga. Nih, haram Allah Subhanahu wa taala zalim. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Jadi orang soleh, perempuan solihah pasti ke surga, gak bisa ke neraka. Pengen lihat neraka ya gak bisa. Nah, begitu. Terus apa al-ilmu ini yang jadikan mata benar, apa yang dilihat mata ini jadi sesuatu yang mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala. Nah, itu karena ilmu. Apa yang didengar telinga terus begitu. Kenapa Bib? Karena nanti di akhirat ini nggak ngerti kenapa tuh orang ada yang matanya nggak ngelihat, buta. Khatamallahu ala absarihim. Allah katakan Allah butain mata orang itu. Wa ala sam'ihim, dibudekin telinga orang itu. Wa ala qulubihim, terus hati orang ini. Nah, karena apa? Itu karena perkara ilmu, karena amal, karena nggak sabar. Apa sabar ini seorang yang ia mendapat kemuliaan. Orang yang habbar Rasul, cinta ke Nabi, ya. Orang yang cinta ke ahlul bait Rasul, yang cinta ke keluarga Nabi. Orang yang yang dikatakan dia ngerti Quran, berarti imannya mumpuni orang ini. Ya, karena rukun iman itu termasuk daripada Al-Quran. Imani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus ngerti malaikat, ya. Terus ngerti Rasul. Nah, ini yang dikatakan orang sabar itu kemuliaan seorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang ini pinter. Tapi terkadang orang jahil, alim jahil. Itu dikatakan dalam Sulam Taufik, satu kitab yang karangan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Ba'alawi, dikatakan ini nanti yang ke neraka dulu ini orang yang pinter, yang alim, ulama, tetapi yang enggak benar, yang enggak amil, enggak diamalkan apa yang di kepalanya itu. Akhirnya kepalanya di akhirat dibutain mata sama Allah itu karena memang itu dikatakan azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang banyak ilmu tapi enggak diamalin. Nah, itu. Terus sabar, ini kemuliaan orang-orang itu ahli jannah ini orang-orang minasabirin, orang yang sabar, saleh, kerja salat terus. Ngerti manusia makhlukul khata' wa nisyan, manusia pasti maksiat, tempatnya salah, wa nisyan dosa, pasti berbuat dosa manusia. Nah, tapi dia sabar, terus dia iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Lama-lama karena sabar terus istiqomah, baca ratib, ba'da subuh, ba'da maghrib, terus dibaca terus ini orang akhirnya mendapatkan kemuliaan karena dawam istiqomah, termasuk ini makam-makam orang yang kemuliaan seorang yang dia sabar. Maka Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Orang yang memang dekat ke Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu memikirkan Allah. Yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akhlak Rasulullah, memang kedekatan Nabi ke Allah yang dikatakan dalam Al-Qur'an wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Apa yang dikerjakan Nabi semua wahyu dari Allah. Setriliun detik pandangan Allah enggak pernah lepas ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Nah, berarti sampai dikatakan Nabi Muhammad kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul mursalin, pemimpin utusan Allah Subhanahu wa taala wa khatamun nabiyyin, sampai dijadikan seperti itu kemuliaan Nabi Muhammad, penutupnya para nabi. Nah, itu karena apa? Karena sabar. Dikatakan tuh bagus sama Bakri Purwakarta Sempur, itu dikatakan Nabi SAW ini sayyidil mutawadzain. Nabi pemimpin orang yang tawadu. Yang tawadu ini dia ahli ibadah. Dikatakan Al-Habib Syekhan bin Ali Asghaf Pasuruan Jawa Timur, dikatakan at-tawadu minal ma'rifah. Sebab orang itu kok bisa minta ke Allah diijabah karena dia orang ma'rifat. Kenapa seorang itu ma'rifatullah, aulia, al-arif billah, ahlilah, dikatakan wali,
karena ahli ibadah begitu. Luar biasa. Terus ilim, orang yang ngerti ilmu ini disebut orang yang ilim. Habib Ustaz ngomong ilim itu orang yang berilmu begitu. Ada alim, dia orang ngerti ilmunya, terus dia paham benar tuh ilmu, tapi belum diamalin. Nah, itu alim, orang yang ngerti ilmu mumpunin, atau mu'alim, guru. Ustaz Luqman itu mu'alim, gitu. Orang yang ngerti ilmu kafah cukup, ya. Dan itu terus amil, terus diamalin. Nah, ini baru orang yang dikatakan mu'alim, ya, orang yang membawa ilmu, terus dia memang ngerti jalan di dunia ini dari mata, ya, dari ngedenger apa segala macam, apa ngegosip, paling itu perempuan biasa, karena luar biasa. Memang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keenakan tuh. Syarat ke surga di perempuan cuma 7, laki banyak. Nah, ya, kalau laki-laki ke surga ini ribet, kalau perempuan gampang cuma 7. Pertama taat ke suami, itu yang pertama begitu. Terus sholat, terus ini dan itu. Nah, terus sabar ini yang memang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ngelihat makhluk ini dari hati, ya. Sampai dikatakan di surah Al-Baqarah ini, wa ala qulubihim, hatinya itu bisa, hati ini sampai gak bisa ngapa-ngapain tuh sakit di akhirat, ya. Khatamallahu ala qulubihim, hatinya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim, sampai jadi na'udzubillah, itu isi perut titik keluar gitu. Nah, siksa azab Allah di akhirat nanti. Khasyawatun, itu seperti itu keras, ya Allah katakan. Walahum azabun azim, dikatakan azab Allah Subhanahu wa taala itu yang ngeri, yang nakutin, yang serem, yang di dunia nggak bisa diperumpamain apapun. Jadi memang kalau takut azab siksa di akhirat itu memang udah bagus, udah, karena di sini nggak ada contohnya tuh. Sakit seperti apa disiksa di azab di akhirat itu kaget, nyesel ketika di alam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa khusila ma fis sudur, dikatakan seperti itu. Hak dapat apa selama di dunia manusia enggak pernah dilihat Al-Qur'an, mata yang enggak alim, kecuali di zaman dulu, di zaman bahla, di zaman sebelum Rasulullah lahir, di zaman jahiliyah. Di zaman itu memang zaman yang orang enggak Allah beri rahmat, ya. Setelah Nabi Allah Isa Allah angkat ke langit, ketika itu tahun kabisat, Allah murka tuh, sampai ada perang gajah ketika itu, sampai didatangkan burung, ya, dari neraka sijil, tayran ababil, tarmihim bihijar, dikatakan ngelempari itu tentara Abroha itu dengan batu, ya, dari neraka sijil begitu. Karena zaman ketika itu memang luar biasa kejahilan, kebuduhan. Nah, alim, orang yang pintar, yang ngerti ilmu ini, atau ilim, orang yang berilmu, lawannya jahil, orang yang gak ngerti ilmu, dikatakan al-juhlu asluhu kullu syarr wal bala al-juhlu bidin. Sebab seorang itu, ya, mendapat musibah, susah, duit lah, dan itu al-juhlu bidin, karena orang ini nggak ngerti agama, maksudnya nggak ilim, nggak berilmu, nggak alim, apalagi mu'alim, ya begitu, apalagi orang. Nah, tapi kan kadang mungkin sekarang ada nih orang nggak ngerti belajar kemana tapi pinter. Nah, itu bahaya, ya. Itu yang dikatakan nanti ini murakkabun, jahil murakkab, ini bodoh yang nggak ketulungan begitu. Ramadan ini bulan Sayyidus Syuhur, dikatakan pemimpinnya bulan. Umat Nabi Muhammad, ya, itu yang dikatakan khairu ummah, sebaik umat. Ukhrijat linas, di antara manusia nih. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan ruh setiap di rahim dikandung seorang ibu. Ini semua kecuali Nabi Adam, Nabi Allah Isa.
Ya, Nabi Adam itu Allah buat langsung dari tanah. Nabi Allah Isa alaihi salam itu nggak ada orang tua laki. Siti Maryam itu ngelahirin begitu, kecuali itu. Nah, terus dia nih ada akil baligh. Ya, seorang perempuan ini harus pintar ngedidik anak karena Nabi yang katakan madrasatul ula. Seorang perempuan itu pertama-tama nih anak bisa seperti apa dari ibu. Nah begitu. Jadi sabar kan, duduk anak apa segala macam. Memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan, ya. Allah ringankan itu, ya, perempuan itu ngandung terus apa ngelahirkan seorang anak apa kembar atau kembar 6, kembar 4, kembar 2. Itu luar biasa. Masya Allah 9 bulan ngandung ini dan itu. Nah itu dikatakan wahnan alal wahnin. Ya, sabar itu perempuan itu. Ketika sakit, anaknya sakit, dia sakit. Segala macam itu dibawa tuh bayi. Begitu itu apa lahir, dia harus bisa tuh ngedidik, ngajarin ngomong lah dan itu. Nah itu berat, berarti sabar. Seorang perempuan itu Allah berikan keutamaan di sana. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi dalam kitab Syarah Ainiyah itu seorang perempuan ngandung ini sakitnya setengah orang mati. 300 saraf itu ketika seorang mati itu diambil, diangkat, krek mati nih orang ini, diambil rohnya itu. Lah orang perempuan lahir itu setengahnya 150 saraf berarti. Nah, begitu lah itu. Memang Allah Subhanahu wa taala ini ngekuduin, ngeharusin ya manusia pinter. Lah bagaimana Habib kok kudu pinter? Lah kan diajakin Nabi ke surga, enggak diajakin ke neraka. Kata Nabi man ahya sunnati. Oh berarti bagaimana cara ngerti hadis Nabi Muhammad dari rawi-rawi, ngerti perawi hadis, ngerti guru, ngerti dengan kiai yang dikatakan memang Allah Subhanahu wa taala titipkan, amanahkan warasatul anbiya yang warisi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Hadis Nabi itu termasuk daripada ilmu. Ya. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya apa? Ya bisa bersuara, karena kadang belajar ngaji ke guru itu kan ngedengar apa yang dibilang Ustazah Nining, dibilang guru, yang digunakan terus telinga. Ya. Jadi ketika itu sami'na wa ata'na, mendengar itu menjadikan apa pengetahuan. Alim dia punya mata, alim dia punya telinga, terus punya hati ketata itu. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutami makarimal akhlak. Kenapa akhlak Nabi Muhammad karim? Karena khuluquhul Quran. Dikatakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di diri Nabi Muhammad ini Quran yang berjalan. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kan harus ngerti Quran. Al ilmu nur, dikatakan cahaya. Apa isi daripada ilmu itu? Al-Quran wa hadats Rasul. Al-Quran dan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dari hadis Nabi. Semua dari Nabi Muhammad. Min Hasan Sumal Husain. Oh, dikatakan Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali itu guru Sayyidina Husain, adiknya itu. Dia punya guru Abu Sa'id Hasan Al-Basri. Dikatakan terus sampai madhab, enggak lama itu Ahlul Bait Rasulullah itu wafat, Sayyidina Husain di Karbala, Sayyidina Hasan kakaknya diracun. Ketika itu ada madhab Hanafi. Ketika zaman Sayyid Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Aziz Al-Abidin bin Sayyidina Husain tadi. Begitu. Terus seperti itu sampai kiamat. Mudah-mudahan apa antumah ini dengan perempuan sabirah, ya, perempuan sabar yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Memang di sisi Allah. Innallaha ma'as sabirin begitu. Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida Ismail radhiyallahu an katakan di dunia kita hidup ya apa pikiran kita di dunia yang paling luar biasa mikirkan surga yaitu husnudzon, berbaik sangka. Nah itu kenapa seorang dikatakan mendapat rezeki banyak, ada amalan ya, ada amalan terus ikhtiar kerjalah apa segala macam begitu ya. Nah, tapi yang paling pertama ini doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang makan sesuatu percuma kalau itu makanan halal tapi bisa haram. Atau percuma seorang itu makan kalau apa-apa yang haram.
subhat lah apa segala macam ya. Tapi ketika meminta kepada Allah yaitu salat dikerjakan, ini berarti mendapat rezeki halalan thayyiban wa mubarakan. Rezeki yang memang Allah atur. Al-Qahharu, Allah yang maha mengatur. Al-Ghaniyu, Allah yang maha kaya. Dikatakan Al-Ghazali dalam Al-Ihya itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala, andai kata jarum ditaruh di lautan, ditarik, itu sisa air di jarum itu yang udah kebuang itu, yang sisa nempel di jarum itu mampu membuat semua manusia 7 turunan kaya. Itu di antara keterangan tentang bagaimana rezeki itu Allah berikan. Jadi Allah ini gak akan berhenti memberikan kemuliaan orang-orang takwa, orang-orang soleh, para yai, para guru, para alim, yang Allah memberikan itu ilham, keromah, yang wali-wali begitu. Dan Allah memberikan rezeki kepada orang yang membutuhkan atau orang yang untuk keperluan ini badan, makanlah ini dan apa segala macam begitu. Allah semua yang ngatur. Gak Allah yang memberikan. Nah, ini tadi orang alim, orang yang ilim, yang berilmu, alim, benar-benar alim, mu'alim, itu dipunyai musuh, asyirik, orang yang nyekutuin Allah, yaitu karena berteman dengan setan, ya, akhirnya di akhirat, di dunia sengsara, naudzubillah min dzalik. Nah itu ini yang luar biasa, ya, karena sifat buruk. Nah, kebaikan itu dia nggak akur, nggak boleh dekat orang baik, nggak boleh dekat ke orang buruk. Ini bahaya. Nanti kena kecepretan begitu. Keburukan yang Allah Subhanahu wa taala nahi mungkarkan untuk ditinggal. Apa yang sifatnya itu buruk, lari, tinggalkan. Nah, ini yang dikatakan seorang dalam hidup dunia itu ngerti ilmu, terus beramal, diamalin, terus sabar. Seperti itu dunia. Iblis, asyirik ini penyakit. Jadi ada sesuatu di hati yang diyakini bukan Allah. Ini bahaya. Oh, nggak ngerti ada apa tuh, nyembah apalah begitu ya orang, apalagi sampai nyembah ini syirkul kabir, ini syirik besar. Begitu, itu nggak didemenin sama kebaikan. Itu segala sesuatu makhluk, sifat segala sesuatu ini Allah Subhanahu wa taala jadikan. Inama amaruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka jadilah. Nggak ada arada syai'an, nggak ada bisa ngalangi apapun itu ketika Allah menghendaki. Tapi kok aneh, orang itu dia punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan dia sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Lah itu syirik. Apa syirik ini? Iblis, beb. Ya, iblis. Jadi iblis itu sakti. Nyiroro kidul, nyibelorong apa segala macam demit-demit itu, dia enggak bisa ngelawan iblis. Rajanya iblis. Dikatakan guru Habib itu Al-Habib Ahmad bin Shalih Al-Attas di Bekasi, Ramai Khumet di Magelang itu, dia manak 1000 iblis itu. Dalam satu anak itu nelor, dalam satu telur itu pecah 100. Itu iblis laknatullah. Dan ini enggak berpasang karena dikutuk. Dia enggak ada pasangan, dia bisa manak sendiri begitu. Nah, itu apa dikatakan syirik itu dari situ, dari iblis. Lah dajjal apa Habib? Enggak ngerti, itu nanti. Sampai Allah Subhanahu wa taala enggak beritahu Rasulullah masalah dajjal itu. Nanti di akhir zaman akan keluar makhluk besar nih, katanya ketika nanti itu Palestina Israel itu udah nggak perang gitu, Islam terus menang jaya, nah itu keluar makhluk tinggi, dia bawa surga di kanan, neraka di kiri. Surga di kanan Istidrat namanya, bener surganya di kanan, tapi dia surgaan. Siapa ikut dia masuk ke surga dimakan sama Dajjal. Tapi ketika dia milih neraka, seketika itu Allah datangkan Al-Muntadhar, Imam Mahdi Al-Muntadhar yang menjaga itu nanti di akhir zaman. Kalau selama hidup di sini syirik itu penyakit yang yang segala-gala rupa, ada tuh kahin, dukun lah ini dan itu karena memang kerjaan iblis laknatullah. Dikatakan Imam Ghazali, ganggu dari depan, dari belakang, samping kanan kiri, itu iblis.
Apa ada orang kesambet? Ada orang kesambet. Di semua negara Islam itu ngakuin ada orang kesambet. Yang paling susah ini Mesir. Tapi Mesir juga dua pendapat. Memang itu ada yang katakan itu hanya pikiran, tapi sebagian ulama di sana katakan memang ada setan bisa nyambet begitu. Banyak diriwayatkan. Nah itu penyakit apa? Penyakit. Jadi aneh. Orang ngerti Allah, ngerti kanjeng Nabi SAW, tapi kurang bisa hati ke Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ada itu begitu, ada itu dukun-dukun itu begitu. Ya, enggak ngerjain salat. Ya, bukan tabib, bukan orang pinter, ya, orang pinter enggak apa-apa. Itu orang masyaallah, itu wali begitu. Nah, hidup dunia begitu. Amal-amal apa ngerjain sholawat nariyah itu 4.444 kali itu dibaca beramai-ramai, jadi bukan sendiri. Itu mendapatkan kekayaan harta Allah beri begitu. Sholawat nariyah, baca sholawat nur untuk apa? Untuk mendapat kekuatan. Syekh Ahmad Al-Badawi, Al-Imam Ahmad Al-Badawi itu yang katakan baca-baca ya Latif itu ijazah dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Ramat Empang Bogor 127 kali atau 129 kali gitu. Itu baca-baca ya Latif dan apa segala suratul Waqiah ba'da asar yang dikatakan ini ngundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau enggak ngapa-ngapain, enggak sholat subuh, enggak sholat zuhur, enggak sholat asar, gua ngemplong. Nah, ini bahaya. Ini ngundang iblis. Rahmat enggak ada di rumah itu, ngundang murka Allah, rezeki fakir. Na'udzubillah min dzalik. Ya enggak menjadi orang yang sabar. Oh, sabar enggak? Duit wa mal hatunal mata'il khurur. Dunia itu nipu. Ya, dunia nipu. Tapi apa? Enggak nyari ilmu terus. Ya, jadi ilmu terus ibadah terus itu amal, terus sabar. Nah, itu di saat seorang sabar, dia lama-lama Allah kuatkan. Allah beri kekuatan. Berserah kepada Allah. Ini amal ibadah, ya, muraqabah dikatakan. Terus khusyuk dalam mengerjakan salat, ini punya ba'ith, punya kekuatan, punya kemauan. Berarti Allah akan memberikan kemuliaan. Nah, kemuliaan ini karena seorang perempuan itu sabirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.